Kami adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, akan melakukan praktik coaching untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia dari SDN 2 Bukit Sawit. Saya Maria dari SDN 4 Jambu. Saya Sri Dewi Sumiati dari SD Negeri 1 Pandan Permai. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Maria. Selamat siang Bu Sri Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sungguh luar biasa Bu, kabar lain. Luar biasa, bersyukur kita ada kesempatan bertemu kembali Bu ya. Nah, begini Bu, sebelum Ibu melakukan coaching sebagai supervisi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sebelumnya kita akan mendiskusikan rubrik penilaian saat ini. Pada coaching kali ini, coach dan coaching akan masuk dalam rubrik penilaian. Apakah sudah masuk dalam algoritma? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci dari coaching, dan bagaimana dengan respon coaching dan memberikan jawaban atau tanggapan dari pertanyaan dari coach. Dan yang perlu diingat, harus menyesuaikan dari prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang ingin saya tanyakan Ibu, yang pertama, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Saya akan mengembangkan yaitu kesadaran penuh atau present Bu, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Merupakan kompetensi di coaching Bu ya. Iya. Untuk yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang nantinya akan Ibu kembangkan? Ada dua Ibu ya, saya akan mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Pertanyaan berbobot yang berkaitan dengan kata kunci coaching Bu ya. Ya, pertanyaan terakhir Bu, apa indikator yang ingin Ibu temukan pada coaching kali ini? Saya akan berusaha agar coachingnya bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dengan pemikirannya sendiri. Untuk coaching kali ini Bu ya. Semoga nantinya proses coaching Ibu bersama coaching, coach dan coaching bisa berjalan dengan baik. Hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan siapa Ibu? Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Desi dari SD. Selamat siang Ibu Desi. Selamat siang Ibu Maria. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik Ibu. Iya, sungguh luar biasa Ibu, sesuai dengan wajah Ibu yang begitu ceria ya. Berarti untuk pertemuan kali ini siap Ibu ya, kita untuk bercakap-cakap ya, berdialog. Siap Ibu. Untuk kesempatan ini mungkin saya bisa juga berbagi atau meminta arahan dari Ibu Maria nantinya. Iya Ibu. Tentunya pertemuan kita kali ini ada harapan Ibu ya, yang kita impikan, yang kita cita-citakan. Iya, benar sekali Ibu. Kira-kira Ibu ingin membahas apa Ibu? Iya, begini Bu. Selama saya mengajar ini, saya ada menemukan salah satu murid saya yang sering tidak turun ke sekolah Ibu dengan berbagai macam alasan, atau bisa dikatakan sering tidak masuk sekolah. Dengan permasalahan Ibu tadi ya, karena ketidakhadiran anak yang tidak masuk sekolah, nah tentunya Ibu punya harapan ya. Pada akhir percakapan ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Harapan saya setelah saya melakukan kolaborasi dengan Ibu Maria yang begitu luar biasa untuk saya berharap saya nanti akan bisa membawa atau memberi arahan kepada anak didik saya ini supaya bisa turun lebih aktif lagi ke sekolah dengan tidak ada alasan lagi, begitu Ibu. Iya. Baiklah Ibu, dengan mendengarkan permasalahan Ibu tadi ya, karena ada salah satu anak siswa Ibu yang sering tidak hadir di sekolah dengan berbagai macam alasan Bu ya, kira berdasarkan jumlah atau rata-rata dari absensi
kehadiran siswa ibu dalam 1 bulan ini ibu ya, seberapa persen jumlah ketidakhadiran siswa ibu tersebut? Iya, mungkin pada bulan-bulan ini Bu, anak ini bisa dikatakan kalau dikalkulasi di dalam persen itu masuk ke dalam sekitar 50%-an Bu, ketidakhadirannya seperti itu. Iya lumayan Bu ya, lumayan banyak, berarti hampir separuh hilang ibu ya. Iya, benar sekali. Iya, artinya kan materi yang ingin ibu sampaikan itu banyak tidak diserap ya, banyak tidak diserap oleh anak tersebut. Dengan demikian itu masalah bagi ibu ya. Kalau saya boleh tahu ibu, penyebab atau faktor anak tersebut jarang masuk itu ke sekolah itu kenapa Bu? Iya, dari sebelumnya sempat kami melakukan beberapa pertanyaan terhadap anak tersebut, Ibu. Dia mengatakan karena kondisi rumahnya yang begitu jauh dari sekolah, dengan kondisi jalan juga begitu, Ibu, akhirnya anak tersebut sering tidak masuk sekolah. Ya, Ibu sudah memberi suatu pertanyaan atau menanyakan secara singkat dengan anak tersebut ibu ya, dia beralasan karena jaraknya ya Bu. Iya, Iya yang jauh, jadi sejak kapan hal tersebut Bu, anak tersebut jarang masuk sekolah Ibu? Kira-kira sejak awal tahun, Ibu. Yang pertama tadi sudah saya katakan kepada Ibu, itu pertama kondisi jalan, kemungkinan juga ini masih pengandaian ya Ibu ya. Siapa tahu karena dia berada sudah di zona nyaman ketidakhadiran ini tadi, jadi alasannya mungkin gara-gara jalan terus ini Ibu, begitu. Makanya saya mencari solusi dengan Ibu. Betul Ibu ya. Ibu tidak percaya penuh Ibu ya kalau dia beralasan kalau jalannya rusak Ibu ya, atau jaraknya yang jauh. Jadi berusaha mencari kebenaran ini Ibu ya. Berarti dari tahun ajaran ini ya anak itu sudah mulai tidak turun, yang jarang masuk itu. Iya, benar sekali Ibu. Iya. Tadi setelah mendengar alasan yang menyebabkan anak tersebut jarang masuk sekolah, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa sangat sedih Ibu, karena apa? Anak murid saya ini memang dia dimasuk dalam, kalau dilihat dari hasil rapotnya pada semester terakhir kemarin waktu semester kelas 2 Ibu, anak ini masuk di 10 besar Ibu. Jadi kemungkinan prestasinya apabila dia sering tidak turun, maka kemungkinan akan lebih turun lagi prestasinya, begitu Ibu. Iya. Berarti anak ini termasuk anak yang kategori berprestasi Ibu ya. Benar sekali Ibu. Aduh, sangat sayang sekali Ibu Desi ya dengan dengan jarang dia masuk, sehingga itu akhirnya menghambat proses pembelajaran di kelas. Begitu juga dengan Ibu, kan rasa sayang Ibu itu kan muncul karena anak ini kan tidak semua terlihat setiap hari Ibu ya, ada yang kurang. Iya, benar sekali Ibu. Dengan hal demikian jelas Ibu punya perasaan sedih ya, sehingga Ibu berusaha ingin tahu seperti itu. Nah, kira-kira ya menurut Ibu ini di angka berapa, level berapa anak-anak ini yang keinginan Ibu anak ini hadir nantinya? Iya, kalau dilihat dari angka atau itu Bu, kemungkinan anak ini di angka 5 Ibu kehadirannya. Nah, saya akan berusaha untuk anak ini supaya dia meningkat menjadi 10 kehadirannya full Ibu, gitu. Iya, jelas kita punya harapan Ibu ya, anak-anak ini kalau bisa itu hadir penuh Ibu ya. Karena dengan dia hadir penuh, jadi otomatis apa yang ingin kita sampaikan kepada anak tersebut, pembelajaran baik dari kita sebagai wali kelas, juga guru bidang studi lain, juga itu dengan sepenuhnya akan dimiliki anak itu, dikuasai anak itu. Iya, dan pembelajaran bisa berlatih dengan permasalahan Ibu tadi ya, sering ketidakhadiran anak karena sering beralasan transport yang
bermasalah karena juga mungkin faktor cuaca di sini Ibu ya, mungkin yang mempengaruhi dari perjalanan anak itu menuju sekolah, karena memang jarak tempuh yang cukup jauh, karena dia tidak mungkin untuk jalan kaki Ibu. Iya, benar sekali. Dan saya dengar juga dari percakapan ini Ibu sudah berkoordinasi juga dengan orang tua yang bersangkutan, juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan dengan sejawat dan juga teman-teman sebaya dia, dan juga dalam satu angkutan tadi Ibu ya. benar. Sangat betul sekali itu Ibu ya. Ibu Desi sudah berusaha melakukan hal tersebut. Semoga saja apa yang kita dialog hari ini Ibu ya, hal ini juga bisa membantu Ibu Desi tadi seperti yang Ibu Desi katakan untuk mencari solusi. Jadi tanpa solusi kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah Ibu ya. Iya, baiklah Ibu Desi, terima kasih atas kesempatan dan waktu kita siang hari ini. Dengan hal ini kita bisa saling berbagi hal yang baik Ibu. Baiklah, saya tetap membuka diri agar kita bisa lebih instan lagi untuk yang akan datang. Dan saya juga bisa kalau bertemu dengan Bu Desi, bagaimana Bu Desi, apakah anak tersebut terus sekolahnya lanjut atau seperti apa Bu Desi? Saya tunggu jawaban Ibu di waktu dan kesempatan yang akan datang itu ya. Selamat siang dan salam bahagia. Bagaimana Bu Maria proses coaching yang dilaksanakan dengan Ibu Desi tadi? Sangat berjalan dengan lancar Ibu, dan Ibu Desinya juga sangat antusias menjelaskan masalah yang ia alami. Jadi saya berusaha mengulik pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan alur cerita tadi Ibu. Dia juga dengan, saya rasa dia sungguh nyaman Ibu tadi. Tuhan, proses coachingnya bisa dikatakan berjalan dengan lancar dan sukses gitu ya. Sebelum kegiatan kita selesai untuk kegiatan pasca observasi Ibu, saya akan melakukan sesi pertanyaan. Sini akan ada beberapa pertanyaan Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, apa saja yang Ibu tanyakan terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan pada proses coaching tadi Ibu? Di coaching tadi Ibu, saya dengan Ibu Desi, saya menggunakan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Luar biasa tahapan cerita yang sudah terlaksana Bu ya. Tadi juga saat proses coaching saya ada mendengar dan ada mencatat beberapa pertanyaan yang tepat seperti yang disampaikan tadi, sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian konsep coaching juga sudah ada dalam konsep coaching, yaitu masuk dalam pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu bagus dalam memilih pertanyaan dari kata kunci yang ada pada coaching. Pertanyaan terakhir Ibu, kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang Ibu lakukan tadi? Saya akan lebih memahami lagi proses coaching. Semoga di kesempatan lain akan berusaha lebih baik lagi dalam menggali pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan alur cerita itu. Luar biasa Ibu ya. Semoga kedepannya untuk proses coaching bisa terus berkembang, menambah kompetensi juga untuk coach, bagaimana mengobservasi coach saat proses coaching berlangsung. Terus nanti akan kami pantau perkembangannya. Semoga kedepannya kita semua semakin baik dan sukses selalu. Itu saja mungkin Ibu yang saya tanyakan. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu Desi. Selamat siang Bu Maria. Bagaimana kabar siang hari ini Ibu? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Iya, tentunya dengan semangat yang tinggi Bu Desi ya. Iya. Baiklah Ibu Desi, kali ini sebelum Ibu Desi nanti melakukan coaching ya, saya akan menanyakan beberapa hal dulu dan ingin menyampaikan serta mendiskusikan rubrik penilaian yang kita kali ini coach dan coachee akan masuk dalam rubrik penilaian. Apakah sudah masuk dalam alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum?
Dan bagaimana dengan respon coachingnya nanti Ibu Desia, memberikan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan coachnya, dan jangan lupa harus menggunakan atau menyesuaikan dari prinsip coaching ya Ibu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, di dalam hal ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu Desia terkait dengan coaching Ibu nanti. Iya Ibu. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, yang akan saya kembangkan nanti itu presensi Bu, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sifatnya. Iya. Kemudian Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya. Satu lagi Ibu Desia. Bisa Ibu. Iya. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu temukan pada pertemuan kali ini? Indikator yang saya temukan yaitu saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nanti agar bisa menyelesaikan permasalahannya. Iya, baiklah. Pada siang ini Ibu Desi nanti akan melakukan coaching dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Sri Dewi Sumiati Bu dari SDN 1 Pandang Permai. Iya, baiklah Ibu Desi, semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Dan bisa menyelesaikan solusi yang Ibu Dewi alami ya. Baiklah, nanti saya tunggu beritanya Ibu, karena nanti kita akan bertemu lagi Ibu Desi. Iya Ibu. Iya, selamat siang. Siang Ibu. Ya, silakan panggil Ibu Dewi. Iya, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Sri Dewi. Selamat siang Ibu Desi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa baik Ibu. Iya, puji Tuhan Ibu ya, kabarnya baik. Sepertinya saya lihat dari aura Ibu Dewi kayaknya agak begitu bahagia nih hari ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu Ibu. Begini Ibu, saya punya permasalahan yang ingin saya ceritakan dengan Ibu. Saya punya masalah yaitu untuk siswa di kelas saya khususnya yang sering tidak hadir Ibu. Jadi sebagai wali kelas, saya merasa sedih dan kejadian ini sudah beberapa kali terulang. Seperti itu ya Bu ya. Nah, dari percakapan ini kedepannya apa yang ingin Ibu tingkatkan? Dapatkan. Yang ingin saya dapatkan, harapan saya nantinya siswa ini akan aktif sekolah seperti teman-teman yang lain, supaya nantinya siswa tersebut tidak tertinggal untuk materi pelajaran Ibu. Iya, benar sekali Bu ya. Kenapa? Apabila dia sering tidak turun ke sekolah, maka dia akan jarang akan mendapatkan pembelajaran yang sepenuhnya yang kita berikan. Iya. Sejauh ini seberapa sering anak tersebut tidak turun ke sekolah Bu? Sangat sering Ibu, bahkan kalau untuk 1 bulan bisa dikatakan 14 sampai 15 hari siswa tersebut sering tidak hadir Ibu, dengan alasan yang bisa dikatakan dalam beberapa kali tidak hadir dengan alasan yang berbeda-beda ya. Iya, berarti beberapa alasan yang dia sampaikan ya Bu ya? Iya, benar. Iya. Apa faktor yang menyebabkan anak tersebut sehingga dia tidak turun ke sekolah Ibu? Faktor yang menyebabkan anak tersebut, yang pertama yang kami selaku guru dengar dari teman-temannya yang berdekatan dengan siswa tersebut, siswa ini diminta oleh orang tuanya tidak hadir ke sekolah, yaitu untuk menemani adiknya di rumah Ibu, sementara kedua orang tuanya kerja. Itu yang kami dapatkan dari salah satu temannya. Sedangkan ketika siswa ini tidak hadir, saya juga biasanya panggil dan tanyakan mengapa siswa ini tidak hadir. Siswa saya tersebut bernama Cinta Laura Ibu. Sebenarnya kalau untuk prestasi siswa ini bisa dikatakan cukup pintar. Dalam 10 besar siswa ini masuk peringkat 5 atau peringkat 6. Hanya saja, iya Bu, hanya saja karena faktor sering tidak hadir itu, jadi untuk semester ini khususnya untuk prestasinya agak menurun. Dan ketika saya tanyakan mengapa dia tidak hadir, dengan alasan yang berbeda dari yang disampaikan oleh temannya,
tuanya ingin mengantar motornya bisa, atau karena memang mereka tinggalnya bisa dikatakan berbeda kampung dengan sekolah tempat saya bekerja, itu ada melewati jembatan ibu, kadang alasannya nggak bisa lewat bu, jembatannya banjir. Jadi bisa saya katakan alasan ketidakhadiran siswa ini dengan alasan yang berbeda-beda ibu. Iya, benar sekali ya Bu ya. Apabila anak tersebut sudah dengan kemampuan, dia memiliki kemampuan yang bisa dikatakan lebih ya Bu, berprestasi kan? Iya. Nah, apabila dengan adanya demikian, kedua orang tuanya tidak mendukung dengan apakah dia harus mengantar dia berangkat ke sekolah dengan berbagai alternatif atau berbagai cara yang digunakan oleh kedua orang tuanya. Apabila hal tersebut tidak digunakan, bagaimana anak tersebut bisa mencari atau mendapatkan ilmu supaya anak tersebut lebih meningkatkan prestasinya lagi Bu. Ya, dan kapan mulai terjadi anak tersebut sering tidak turun ke sekolah Ibu? Sering terjadinya di tahun pelajaran ini. Kebetulan saya bisa dikatakan mengikuti di kelas sebelumnya, di kelas 5 saya juga yang pegang siswa ini, bernama Cinta Laura ini. Makanya saya tahu siswa ini bisa masuk ke siswa berprestasi. Jadi untuk semester 2 ketika siswa ini kelas 5, siswa masih aktif terus seperti biasa. Yang mulai terlihat perubahan siswa ini sering tidak hadir itu untuk tahun pelajaran baru di kelas 6 ini Ibu. Jadi bisa dikatakan kurang lebih 3 bulan ini. Jadi siswa tersebut dalam satu minggu pasti ada tidak hadir dengan beberapa alasan seperti yang disebutkan. Berarti tadi saya mendengarkan bahwa Ibu mengikuti ya anak ini dari kelas 5 ya Bu ya? Ya sampai ke kelas 6 sudah Ibu ketahui, mungkin Ibu sudah lebih mengetahui dia dari kelas 5 sampai dia kelas 6 lagi. Iya. Nah, setelah mendengarkan alasan yang menyebabkan anak tersebut tidak turun ke sekolah, bagaimana perasaan Ibu? Jujur sebagai orang tua di sekolah saya merasa sedih Ibu. Apapun alasan siswa ini tidak hadir saya merasa sedih. Karena yang pertama memang siswa berprestasi, tapi karena dia sering tidak hadir, ketika ada ulangan di akhir tema, dia bingung sendiri menjawabnya karena ketinggalan pelajaran. Selain itu, baik itu tidak hadiran apakah benar yang menjaga adiknya ketika orang tuanya bekerja, ataupun ketika ingin berangkat ke sekolah, ketika ingin diantarkan motornya rusak, ataupun ketika banjir, apapun alasannya, paling tidak saya mengharapkan itu bukan hanya menjadi alasan saja siswa tidak hadir. Jadi sebagai orang tua juga merasa sedih Ibu, dan ini yang mau saya sampaikan dari Ibu, bagaimana nanti menemukan solusi pemecahannya supaya sekiranya ditemukan jalan keluar untuk permasalahan salah satu dari siswa saya. Ibu. Nah, menurut Ibu dari angka 1 sampai 10 kehadiran anak itu terjadi di angka berapa? Dan maunya Ibu nantinya mau ditingkatkan ke angka berapa Ibu? Untuk saat ini angka ketidakhadiran siswa angka kehadiran siswa ada pada angka 5 Ibu ya. Jadi seperti dalam 1 bulan bisa sampai 14 atau 15 hari, jadi separuh dari kegiatan itu siswa tidak hadir. Dan harapan saya nanti sesudah dilakukan pendekatan boleh bisa meningkat mencapai 10 atau paling tidak 9 untuk kehadiran siswa ini. Jadi dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tidak tertinggal pelajaran, dan juga nantinya prestasinya akan kembali dapat dia lagi. Iya, benar sekali Bu. Apabila dia di angka 5 lalu tidak dinaikkan ke angka 9, maka ketinggalan dia pelajaran akan lebih banyak lagi ya Bu. Iya, seperti itu ya. Iya. Nah, rencana Ibu untuk mengetahui yang sebenarnya permasalahan yang terjadi tersebut seperti apa Ibu? Rencana yang akan saya lakukan untuk kedepannya untuk mengetahui permasalahannya sebenarnya. Terjadi kemunduran lagi ya Bu Iya. ya, seperti itu ya Bu? Iya. Apa tindakan yang Ibu rencanakan nantinya itu merupakan tindakan jangka panjang atau jangka pendek Ibu? Untuk saat ini akan saya lakukan adalah tindakan jangka pendek dulu Ibu. Jadi sudah dibicarakan dengan orang tuanya, nanti akan saya pantau bagaimana siswa sesudah dibicarakan apakah tetap hadir lagi seperti biasa, dan akan saya pantau terus jangka pendeknya. Jadi nanti kalau sudah berjalan baik, siswa ini sudah hadir aktif seperti biasa, tidak lagi tertinggal pelajaran, akan terus dilanjutkan dengan penilaian jangka panjangnya Ibu, supaya sekiranya tidak hanya untuk sementara waktu ketika sesudah kita datang ke rumah nanti aktif untuk beberapa saat, nanti kembali lagi, harapannya tidak. Jadi dengan jangka pendek kita pantau, ketika siswa terus hadir, nanti diharapkan jangka panjangnya juga terus terpantau supaya siswa ini tetap bertahan aktif dan tidak perlu lagi untuk hadir ke sekolah. Ya, benar sekali Ibu. Nah,
ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan itu seperti apa? Ukuran keberhasilan yang saya harapkan adalah ketika siswa di kelas saya, khususnya salah satu siswa ini, Cicinta Laura tadi, hadir aktif seperti biasa ketika di kelas 5 Ibu. Jadi kalaupun mungkin tidak hadir, tidak sampai mencapai presentasi dalam 1 minggu, bisa separuh dari 6 hari itu dia tidak hadir, bisa 3 sampai 4 hari. Tapi kalaupun mungkin ada halangan-halangan tertentu yang menyebabkan siswa tersebut tidak hadir, misalnya dikarenakan sakit atau hal-hal lain, kita masih tetap tolerir dalam artian siswa tersebut tetap bisa hadir, lebih banyak hadirnya daripada tidak berbalik dari yang ada saat ini. Dalam 1 bulan lebih banyak yang tidak hadir daripada yang hadir. Jadi harapannya ke depan untuk keberhasilannya yang diharapkan, siswa tersebut akan kembali aktif seperti biasa. Jadi presentasi karyanya lebih banyak daripada tidak hadirnya. Iya, benar sekali. Nah, perlu memantau ya Bu ya, berkolaborasi dengan kedua orang tuanya itu tadi ya Bu. Iya. Nah, jika rencana aksi sudah terlaksana Ibu, tindak lanjut seperti apa yang Ibu lakukan lagi? Tindak lanjutnya akan saya lakukan adalah yang pertama akan terus memantau perkembangan kehadiran siswa melalui absensi kelas. Itu kelas selama ini memang itu terukurnya ya dari absensi, dan ketika siswa tersebut tidak hadir akan sangat terlihat. Jadi akan terus saya pantau, dan juga selain saya sendiri nanti saya juga akan membicarakan kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang juga mengajar di kelas, seperti guru agama dan guru pelajaran penjas. Iya, benar. Sama-sama menilai, sama-sama memantau kehadiran siswa dari absen guru. Iya, benar sekali, dilakukan luar biasa. Nah, siapa saja yang terlibat untuk mengatasi permasalahan yang Ibu alami sekarang ini? Yang terlibat nantinya yang pertama adalah saya sendiri selaku wali kelas Ibu. Selain itu saya juga nanti akan berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini, karena dalam waktu dekat saya akan mengunjungi rumah dari siswa dan akan berbicara dengan kedua orang tuanya, dan nanti pastinya akan melibatkan rekan-rekan guru, karena memang saya belum pernah ke kampung itu Ibu, tidak terlalu jauh memang dari sekolah, cuma karena ada jarak melewati hutan dan jembatan, saya hanya sering dengar, tidak pernah ke sana. Tapi ada beberapa orang guru yang pernah ke sana, jadi akan melibatkan juga nanti beberapa guru yang menemani dan mengantarkan ke sana. Itu nanti kerjasamanya, dan juga dengan orang tua dari siswa, itu yang akan terlibat nanti Ibu. Iya, benar sekali Ibu. Apabila kita tidak melibatkan kepala sekolah, teman sejawat, maka kita akan pusing sendiri dengan masalah yang ada. Iya. Iya. Nah, dari percakapan ini apa yang sudah Ibu Dewi dapatkan? Dari percakapan saat siang ini, yang saya dapatkan adalah perasaan lega Ibu. Saya senang, saya ada teman bercerita yang mendengarkan keluhan saya, dan saya juga berterima kasih mendapatkan masukan dan saran dari Ibu bagaimana melibatkan kolaborasi dengan yang berhubungan dengan siswa ini, baik dengan kepala sekolah selaku pimpinan tempat saya bekerja, dengan rekan sejawat nanti yang akan bersama-sama mengantarkan saya ke sana, dan juga kolaborasi dengan orang tua, karena menjadi kesadaran kami di sekolah, tanpa kolaborasi dengan orang tua kami tidak akan pernah mampu. Karena apa? Siswa untuk waktu lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Di sekolah hanya beberapa jam, dan itu pun terbagi lagi dalam beberapa mata pelajaran, sedangkan di rumah waktunya lebih banyak. Nah, orang tua jadi sangat memerlukan kerjasama dengan orang tua. Terima kasih. Ya, benar sekali Ibu. Nah, dari hasil percakapan hari ini, mungkin nanti saya tunggu ya Bu ya berita dari Ibu Sri Dewi selanjutnya, bagaimana hasil akhir dari pertemuan Ibu yang melakukan kolaborasi dengan orang tua. Mungkin nanti akan menemukan titik temunya ya Bu ya dari permasalahan ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih banyak, dan Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu sudah mendengar keluh kesah saya. iya, sama-sama Ibu. Mari Ibu. Ibu Desi, kembali kita bertemu ya. Iya, Ibu. Iya, selamat siang. Selamat siang juga Ibu. Iya, saya berharap Ibu Desi tetap semangat. Semangat 45 Ibu. Wah, mantap. Ini teman bicara yang sungguh mengasihkan ya pada siang hari ini. Tadi ya Ibu Desi sudah melakukan coaching dengan Ibu Dewi. Ya, benar sekali Bu. Ya, saya lihat cukup menarik, dan Ibu Dewi ini sangat antusias ya. Iya, antusias sekali untuk menyelesaikan permasalahan Iya, ini. berarti masalahnya itu sudah lama ya mengendap. Sepertinya Ibu. Iya. Saya akan menanyakan beberapa
tadi dengan Bu Dewi. Nah, apa saja yang Ibu tanyakan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, pada saat coaching tadi Ibu, saya sudah menggunakan sesuai dengan alur Tirta dengan beberapa alur, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Ibu. Iya, baik Ibu Desi, tadi saya sebagai observer juga saya sempat mencatat ya. Saya anggap Ibu Desi sudah tepat ya saat proses coaching tadi. Ibu sudah menggunakan alur Tirta. Nah, di mana di situ ada identifikasi, tujuan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian konsep coachingnya juga, Ibu juga menanyakan beberapa hal pertanyaan yang berbobot sebagai coach, dan coachingnya dengan semangat juga menjawab ya dengan jelas atas permasalahan yang dia alami. Nah, karena Ibu memaksimalkan diri ya Ibunya tadi kehadiran penuh. Nah, jadi otomatis si coachingnya juga secara penuh juga mengungkapkan masalah-masalahnya kepada coach juga seperti itu. Luar biasa Ibu Desi. Selamat Ibu Desi sudah melakukan alur cerita yang cukup jelas saya rasa Ibu. Namun dalam hal ini Ibu Desi ya ada masih pertanyaan saya untuk Bu Desi. Bisa Ibu? Iya. Kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang Ibu lakukan tadi? Menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot Ibu, sehingga Kosi bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi Ibu. Seperti itu. Ya, luar biasa Ibu Desi. Bu Desi juga punya harapan ya, punya impian, dan juga dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Ibu ya, dengan alur Tirta, sehingga coachingnya dengan mudah ya menjawab potensi, dia bisa mengembangkan untuk potensi-potensi dirinya ke depan. Dan hal ini juga nanti saya berharap setelah ini coachingnya juga punya pengalaman baru ya. Siapa tahu ini kan dikembangkan lagi. Iya, benar sekali. Iya, dia bisa lagi mengembangkan dengan teman-teman sejawatnya di tempat kerjanya. Baik, kalau tadi Ibu Dewi tadi teman curhat Ibu kan atau rekan kerja Ibu yang berdekatan? Teman curhat itu lebih tepatnya. Itu. Tetapi memiliki profesi yang sama. Iya, sama Ibu, lain instansi yang pastinya. Baiklah, saya kira cukup sekian pertemuan kita kali ini Ibu Desi, dan harapan saya kita lebih lagi memahami ya dengan alur Tirta ini, karena mungkin bagi saya sendiri, saya sebagai observer juga ini perlu banyak belajar. Nah, Sama itu ya, menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Baiklah Ibu Desi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita selalu berbahagia, sehat walafiat. Selamat siang Ibu Desi. Selamat siang Bu Sri Dewi. Selamat siang Bu Desi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Iya, puji Tuhan ya Bu ya, kabarnya baik. Nah, sekarang Ibu, sebelum kita melakukan praktek coaching ya Bu Sri Dewi, sebagai awal saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sri Dewi. Nah, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada pertemuan kali ini, Kosi dan Kos akan masuk dalam rubrik penilaian. Apakah sudah masuk dalam alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci dari Kos atau belum? Dan bagaimana dengan respon Kos memberikan tanggapan dari pertanyaan Kosinya? Dan jangan lupa harus menyesuaikan dari prinsip coaching itu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensinya. Nah, sebelum masuk ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya Bu ya. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching hari ini adalah yang pertama kesadaran penuh atau presence Ibu. Selanjutnya menjadi pendengar aktif,
dan juga nantinya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya, benar sekali Ibu. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan nantinya? Bagian spesifik yang akan saya kembangkan pada bagian mendengarkan aktif Ibu, karena itu sangat diperlukan. Karena dengan menjadi pendengar yang aktif, nantinya saya akan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, benar sekali Ibu. Ada yang terakhir lagi yang mau saya tanyakan. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu temukan pada pertemuan kali ini? Indikator yang ingin saya temukan, saya akan berusaha agar coaching bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dengan pemikiran yang timbul dari dirinya sendiri Ibu sebagai coaching. Iya, benar sekali Ibu. Kalau boleh tahu, hari ini dengan siapa Ibu melakukan coachingnya? Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Maria Ibu dari SD Negeri 4 Jambu. Iya, nanti hasil akhirnya saya tunggu ya Bu ya. Iya, siap. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Desi. Selamat siang Ibu Maria. Selamat siang Bu Sri Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sangat baik sekali Ibu, sungguh luar biasa. Luar biasa. Terlihat dari senyum cerahnya Ibu. Baiklah, kita bersyukur kita ada kesempatan coaching hari ini Ibu ya. Pada coaching hari ini apa yang Ibu Maria ingin ceritakan Bu? Gini Bu Dewi, saya ini punya masalah atau problem, mengingat saya ini selain sebagai wali kelas, saya juga diberi tugas oleh kepala sekolah, yaitu tugas tambahan sebagai pengelola perpustakaan. Namun akhir-akhir ini saya ini melihat anak-anak itu berkunjung ke perpustakaan itu sangat sedikit. Jadi tidak seperti biasanya. Tentunya hal ini masalah bagi saya Ibu, mengingat saya kan sudah di SK-kan. Nah otomatis dengan SK yang saya pegang itu berarti amanah bagi saya, dan saya bisa melaksanakan hal tersebut dengan penuh tanggung jawab Ibu. Begitulah problema saya atau masalah saya saat ini Ibu. Luar biasa Bu ya, menyimak dari apa yang Ibu jelaskan. Ibu diberi tugas tambahan atau kepercayaan oleh kepala sekolah sebagai pengelola perusahaan. Nantinya pada akhir percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan Ibu? Sekiranya saya mendapatkan solusi Ibu, bagaimana cara saya membenahi perpustakaan saya itu ke depan, agar perpustakaan saya itu betul-betul bermanfaat dan bisa mengcover semua anak-anak, bisa mencintai buku-buku yang ada dengan cara mereka membaca buku, dan mereka bisa mendapatkan pengetahuan. Jadi pengetahuan dari buku bacaan itu dan nanti diterapkan di kelas mereka masing-masing, dan saya bangga Bu. Nah, inilah yang harapan saya Bu untuk dialog kita atau percakapan kita saat ini Ibu. Luar biasa tujuan Ibu yang menghendaki anak-anak supaya mendapatkan pengetahuan di luar dari jam sekolah tentunya Ibu. Iya, Seperti Ibu. kita tahu, buku-buku adalah jendela ilmu untuk anak-anak kita. Untuk selama ini berdasarkan pengamatan Ibu, seberapa minim minat anak untuk datang ke perpustakaan di sekolahnya Ibu? Minat anak-anak itu di bawah rata-rata Ibu. Karena biasanya dalam satu hari itu bisa mencapai 25 anak yang datang. Ini hanya 10 atau 15. Itu pun mereka datang karena diberi tugas oleh wali kelasnya saja. Kalau untuk membaca itu sangat sedikit sekali. Berarti bisa dikatakan memang sangat minim, hampir separuh Bu ya, dari 25 hanya ada 10, dan itu pun datang sewaktu-waktu hanya diberikan tugas. Iya, betul. Menurut Ibu, apa penyebab atau faktor dari peserta didik tidak terlalu berminat untuk datang ke perpustakaan? Kalau saya lihat itu Bu ya, pertama karena jam istirahat itu kan sangat singkat. Jadi mereka itu begitu keluar dari kelas, yang dikejar mereka apa? Kantin. Jajan. Nah jajan, ya wajar-wajar aja karena perut mereka kosong kan selama 3 jam pelajaran pertama. Nah kemudian mereka itu kan ketemu teman-teman, mereka bermain. Nah setelah itu habislah waktu. Nah jadi mungkin terlupakan mereka yang datang ke perpustakaan ini. Begitu bel masuk, ya mereka masuk kelas. Nah jadi itulah
Kalau saya sekilas melihat faktor penyebabnya untuk sementara waktu ini Ibu. Dari faktor penyebab yang Ibu sampaikan tadi ya, termasuk diantaranya jam istirahat yang memang ini Bu ya. Iya, Nah, betul. ya biasanya pulangnya untuk 15 menit, apalagi kalau istirahatnya bersamaan di kantin antrinya sudah dapat jajan tidak lama lonceng istirahat. Iya, betul. Kalau dari pantauan Ibu selama ini sejak kapan Bu anak-anak mulai menurun minat mengunjungi perpustakaan di sekolah? Kalau saya amati itu Ibu ya, karena kurang lebih 1,5 tahun ini saya diberi amanah itu pas tahun ajaran ini Bu. Nah jadi tahun ajaran ini kurang lebih berjalan masuk dalam 3 bulan ya kalau tidak salah. Nah dari situlah saya lihat volume atau siklus kehadiran mereka menurun itu dari biasa tahun ajaran kemarin. Nah, jadi untuk tahun ajaran ini saya lihat itu menurun dalam 3 bulan ini. Jadi bisa dikatakan termasuk baru Bu ya, Ya, di tahun ajaran ini. Setelah mendengar alasan yang menyebabkan anak-anak tersebut menurun minat belajarnya untuk datang ke perpustakaan sekolah, bagaimana perasaan Ibu sebagai pengelola perpustakaan? Baik, terima kasih Ibu Sri Dewi. Perasaan saya jelas tidak enak ya, resah karena saya diberi tugas atau amanah oleh kepala sekolah sebagai pengelola perpustakaan. Jadi setiap bulannya saya harus melapor kepada beliau beberapa yang pinjam buku, kemudian berapa jumlah kehadiran siswa yang berkunjung. Nah kalau hal tersebut menurun, tentunya hal ini masalah bagi saya. Dan pasti Ibu Kepala Sekolah bertanya-tanya kepada saya, mengapa ada penurunan kunjungan ke perpustakaan yang saat ini saya kelola. Nah itulah Ibu yang membuat saya gelisah, gitu, resah. Nah itu. Pasti sekali Bu ya, karena mungkin di akhir tahun pelajaran yang lalu masih bisa dikatakan stabil, tapi ini masuk pelajaran baru, angka kemundurannya bisa dikatakan sangat jauh Bu ya, sangat signifikan sekali. Menurut Ibu, bila diberi angka 1 sampai 10, kira-kira tingkat minat baca anak-anak ada di angka berapa Ibu? Dan maunya Ibu nanti akan meningkat pada angka berapa? Kalau saya melihat itu Bu ya di angka 5 atau 6. Nah, kenapa saya menentukan di angka 5 atau 6? Karena selisih perbedaan dari jumlah 25 siswa tadi menurun jadi 10 atau 15. Jadi saya ambil di tengah dan kemudian saya nanti berkeinginan itu paling tidak bisa mencapai angka 8 atau 9 Bu untuk kedepannya. Itu yang menjadi harapan saya, level tertinggi kehadiran anak di perpustakaan Ibu. Luar biasa sekali, semoga nantinya akan bisa tercapai Bu ya, untuk peningkatan di presentasi kehadiran kunjungan anak-anak di perpustakaan. Menurut Ibu, apa penyebab anak-anak menurun minatnya untuk datang ke perpustakaan sekolah di tahun ajaran yang baru ini? Untuk di tahun yang baru ini Bu ya, kalau saya amati itu pertama tadi karena keterbatasan waktu, kemudian suasana perpustakaan yang kurang menarik gitu ya. Jadi untuk sementara hal itulah yang saya ketahui Ibu. Tapi entah mungkin nanti kita melakukan survei kepada anak-anak seperti membuat respons hal apa yang menjadi keinginan mereka. Jadi kita bisa membuat survei seperti itu. Mungkin ini PR saya yang akan datang Ibu ya. Jadi untuk sementara waktu hal itulah yang bisa saya sampaikan dengan Ibu ya, begitu Ibu. Setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab siswa kurang berminat mengunjungi perpustakaan, diantaranya jam istirahat yang sebentar, sesudah itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin bentuk perpustakaannya yang mungkin menurut anak-anak kurang menarik. Kira-kira hal apa nantinya yang akan menjadi prioritas agar anak-anak tersebut kembali aktif mengunjungi perpustakaan ini? Baik Ibu, terima kasih. Saya melakukan, mungkin pertama kali saya akan melakukan diskusi dulu dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Saya menceritakan permasalahan saya itu seperti keadaan seperti sekarang ini untuk mencari solusi. Dan saya juga mungkin mengusulkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru agar memberikan waktu khusus bagi anak-anak
ya untuk mengunjungi perpustakaan itu dengan memberikan tugas. Jadi dengan memberikan tugas dan mencari referensi di perpustakaan sebagai bahan ajar mereka, bahan untuk belajar mereka. Nah, jadi otomatis pemikiran saya Ibu ya, buku-buku di situ tidak tidur ya, tidak tidur, tetapi buku-buku itu mereka buka satu lembar demi lembar. Nah, dari situ mereka bisa tertarik dan berminat untuk meneruskan lembaran-lembaran ke berikutnya. Kemudian saya juga mengusulkan agar dibuat semacam lomba. Jadi lomba membaca, kemudian juga dilihat di situ daftar-daftar anak yang banyak kehadirannya membaca itu nantinya kita beri penghargaan Ibu. Nah, kita buat penghargaan kepada mereka sekiranya apa yang mereka sudah lakukan di perpustakaan itu ya, bisa juga mereka dengan jumlah kapasitas kehadiran mereka kita lihat, kemudian mereka pinjam bukunya berapa begitu dalam 1 bulan misalnya, berapa kali mereka pinjam itu bisa kita hitung nanti. Nah, kemudian kita beri semacam penghargaan lah Ibu. Di samping itu juga saya berniat ini ingin mendesain ruang perpustakaan itu senyaman mungkin Ibu, senyaman mungkin sehingga anak-anak itu merasa betah untuk belajar di situ. Dan juga kalau wali kelasnya bersedia, wali kelasnya bisa mengajak anak-anak mengambil 1 atau 2 jam di perpustakaan itu sebagai bahan atau tempat mereka belajar sementara waktu. Jadi guru wali kelasnya bisa mengambil media langsung dari perpustakaan itu, mengajak anak-anak untuk berliterasi. Nah, jadi otomatis perpustakaan saya tidak sepi Bu. Nah, seperti itu upaya saya yang menjadi prioritas saya. Mungkin terlalu banyak ini Ibu, tapi hal ini mungkin bertahap lah gitu akan saya benahi. Tapi setidaknya saya sudah punya rancangan lah Ibu yang saya usulkan dengan kepala sekolah seperti itu. Kalau menyimak dari rencana aksi Ibu sangat luar biasa sekali ya. Dari yang pertama seperti sedikitnya waktu istirahat anak, jadi otomatis siswa akan kurang mengunjungi perpustakaan. Sangat tepat sekali Ibu. Perlu adanya kerjasama atau kolaborasi dengan para wali kelas. Setelah pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Sri Dewi dan Ibu Maria, nah sekarang ada yang saya mau tanyakan tentang proses coaching yang Ibu lakukan tadi ya. Nah, pertanyaan pertamanya, apa saja yang Ibu tanyakan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Pada coaching tadi Ibu, saya sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur kita, yaitu untuk mencapai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya, benar sekali Bu Dewi. Menurut saya sebagai observer, saya anggap sudah tepat saat proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Saya juga mencatat beberapa pertanyaan yang sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian konsep coaching sudah ada dalam konsep dan juga pertanyaan yang berbobot sebagai kos, dan sehingga kosi dapat dengan jelas menceritakan permasalahan yang dialaminya. Selamat ya Bu Sri Dewi. Terima kasih Bu. Iya, pertanyaan kedua, kompetensi apa yang Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot dari kata kunci yang disampaikan oleh coach Ibu, supaya sekiranya coach dapat mengembangkan dirinya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, luar biasa Ibu Sri Dewi sudah menyampaikan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga kosinya dengan mudah dan jelas untuk menjelaskannya kepada Ibu Sri Dewi. Ya, mungkin di lain waktu apabila ada yang perlu ditanyakan, saya akan siap untuk mendengarkannya. Ya, terima kasih sekali Bu.